Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia. Di kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif hasil dari pembelajaran saya di pendidikan guru penggerak angkatan 11. Dan tak lupa pula saya ucapkan kepada yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Raja Lebong dan seluruh Dewan Guru yang sudah hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini, sedikit menjadi pendengar untuk saya menyampaikan diseminasi. Dan kemudian ditekankan kembali bahwa saya duduk di depan ini, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti saya paling pintar, bukan berarti saya saya lebih bagus, tetapi saya duduk di sini hanya ingin berbagi apa yang sudah saya pelajari, berbagi kepada Bapak Ibu sekalian agar nanti kita adanya kebersamaan persepsi. Baik, di hari yang bahagia ini, hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, perkenankan saya untuk menyampaikan di komunitas belajar kita, yaitu mari berbagi, mari belajar dan berbagi tentang budaya positif. Diawali dengan pantun sedikit. Dengan senyum dan niat yang suci, mari kita mulai presentasi ini. Semua hadirin yang budiman, semoga ilmu berkesan di dalam ingatan. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir. Semoga acara ini penuh manfaat dan tidak kikir. Mari bersama kita gali pengetahuan demi masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Baik, kemudian sebelum kita memulai, ada baiknya kita sepakati bersama ya, karena kita on time, kemudian juga kita berbagi pengetahuan, saling menghormati, dan misalnya kita alat gadget, mohon disenyapkan terlebih dahulu agar nanti apa yang disampaikan tidak ada sedikit gangguan. Kira-kira sepakat ya Bapak Ibu? Baik, dengan kesepakatan ini kita lanjutkan. Tujuan peserta diseminasi dapat memahami konsep inti dalam budaya positif, yakni perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian mind map substansi budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang terakhir restitusi 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Coba kita bayangkan bahwa kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan kita. Kita perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga kita karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, saya menggunakan kata kita karena kita bersama, ya. Mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan A, ini tangan A ya yang ditunjukkan oleh gambar. Kemudian Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, kita akan menggenggam dengan sekuat tenaga agar tidak adanya orang yang mengganggu tentang apa yang sudah kita genggam. Nah, itulah perlunya perubahan paradigma belajar. Kemungkinan yang terjadi, bersedia untuk membuka atau tetap bertahan dengan genggaman. Siapa yang memiliki kontrol? Jawabannya, tentu saja kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada identitas masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini adalah termasuk ilusi ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Dan di sebelah kiri stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain di stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Artinya kita sama-sama menang. Yang kedua, topik yang kedua adalah disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi, apa makna disiplin? Disiplin positif menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan manusia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan menurut William Glasser, teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Gerson 1968. Nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yang tentu jelas kita sebagai sekolah penggerak tentu memahami tentang dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang seperti yang digambar, ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Saya rasa kita sudah familiar dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah topik yang ketiga, motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia menurut Diana Gorsen, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi eksternal juga. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal, artinya tujuan disiplin positif kita untuk menghargai diri sendiri. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi
membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kemudian konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu berupa paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena kenapa? Takut dihukum. Kemudian konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out bahasa lainnya. Kemudian ini adalah salah satu tindakan guru Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita pernah ya melakukan berupa hukuman. Kalau anak melanggar disiplin, maka kita akan memberikan hukuman dengan harapan kedepannya pada anak tersebut ada efek jerah. Tetapi malahan secara psikologis yang terjadi malahan sebaliknya. Nah, ini adalah salah satu kita analisa bersama Bapak Ibu. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bapak Ibu guru sekalian, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, baik. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu guru SMA Negeri 5 Rejang-Lebong. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk tidak mengenakan maksudnya? Hukuman. Baik, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, Pak Sofian. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat, kita lihat ya sama-sama jawabannya. Baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, Bapak Ibu guru ya yang telah menjawab sama-sama, artinya menganalisis suatu kasus ini hukuman atau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini adalah kemudian saya ingin menyampaikan dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Artikon 1963. Nah, ini adalah salah satu contoh yang didukung oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini salah satunya ada penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004.
9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Artinya bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, topik yang keempat kita memasuki yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm? Itu tujuannya adalah untuk keselamatan. Kemudian mengapa peraturan itu dibuat kita 3M menggunakan masker? Itu tujuannya adalah untuk kesehatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu merupakan sebagai tanggung jawab. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita jawab sama-sama ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Sama nggak keyakinan kelas dan peraturan kelas? Salah ya? Baik, kita lihat jawabannya. Salah ya. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu merupakan hal yang berbeda. Kemudian keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul ya. Bapak Pasola yang jawab. Betul ya, kita lihat jawabannya benar ya. Keyakinan kelas itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Pembentukan keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau di kelas. Nah, ini nanti ini Pak Kepala Sekolah kalau keyakinan kelasnya kita buat. Tapi saya rasa sudah ada ya dalam bentuk keyakinan kelas yang bersifat positif ya untuk kita kita yakini sama-sama. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Salah satu contohnya tadi ya, misalnya keselamatan, untuk kesehatan, kemudian untuk tanggung jawab, kemudian dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya atau warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dari waktu ke waktu. Nah, itu udah ngomong ini. Kemudian kita urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Langkah yang pertama adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Nah, berarti hal pertama yang perlu dilakukan kita untuk membuat keyakinan kelas itu adalah kita berdiskusi bersama peraturan apa yang kita taati bersama. Nah, mungkin lebih kita menggunakan kata-katanya kesepakatan ya. Artinya kesepakatan itu kita peraturan kita buat bersama, kemudian kita patuhi bersama. Kemudian
Langkah yang kedua, setelah kita membuat peraturan-peraturan, kita uraikan peraturan apa saja yang kita patuhi bersama dan kita sepakati, baru kita merubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya ya, misalnya Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas ketika memulai di awal pembelajaran. Ada anak yang mengatakan, Pak, tidak boleh mengganggu teman. Nah, itu positif atau negatif? Negatif ya, karena menggunakan kata tidak boleh. Nah, dengan kata tidak boleh mengganggu teman, kita ubah menjadi kata yang positif. Contohnya kalimat yang positif, kerjasama bersama teman. kerjasama boleh ya, atau menghargai teman sesama teman. Kemudian ya benar ya, menghargai sudah keyakinan kelas Pak. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi setelah kita ubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif, kita sepakati sama-sama dengan warga kelas. Kemudian kita meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seandainya dari waktu ke waktu ini keyakinan kelas yang sudah kita buat, salah satu contohnya tadi saling menghargai. Nah, kita tinjau kembali, ini cocok atau tidak yang saling menghargai. Kalau cocok, berarti kita tebalkan, kita kuatkan itu. Nah, baru nanti kita buat keyakinan kelasnya di kelas. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena ini gunanya nanti kita kembalikan ketika merestitusi siswa ketika mereka menemui masalah. Kemudian menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah, itu tadi menyarikannya dari misalnya tidak boleh saling mengganggu, kemudian saling menyarikan itu ke nilai kebajikan itu yaitu saling menghargai. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita urutkan sama-sama ya Bapak Ibu ya, langkah-langkah utama dalam menentukan kegiatan kelas serta pendalamannya. Nah, dari langkah-langkah ini kita urutkan ya. Yang pertama adalah berdiskusi untuk peraturan kelas. Ini urutannya Bapak Ibu ya, mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Jadi yang terakhir itu meninjau ulang kembali ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita membuat kesepakatan kelas sehingga menjadi keyakinan kelas. Nah, yang langkah yang pertama, yang ini kita berdiskusi kepada siswa. Jadi siswa itu membuat di buku mereka sendiri peraturan-peraturan apa yang akan kita sepakati bersama. Kemudian boleh menggunakan sticky note atau menulis peraturan yang mereka yang akan disepakati di papan tulis. Dan ini contohnya menggunakan sticky note. Tetapi boleh juga tidak menggunakan sticky note sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu sekalian. Nah, dari yang tadi tentang peraturan kelas tadi kita ubah menjadi kalimat yang positif. Nah, salah satu contohnya tadi yang tidak boleh mengganggu teman, misalnya dirubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian setelah menjadi kalimat yang positif, baru kita bentuk menjadi kata keyakinan kelas. Ya, misalnya nanti keyakinan kelasnya kita tempel bersama di kelas masing-masing dalam misalnya gini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kita berubah menjadi kalimat positif, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita menjadikan keyakinan kelas menjadi yang pertama menjaga kebersihan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kira-kira urutannya seperti itu. Nah, jadi keyakinan kelas ini dibuat, kemudian kalau bisa kita tempel di kelas. Jadi nanti biar anak-anak itu, oh itu keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Kalau dia membuang ini untuk menjaga kebersihan keyakinan kelasnya, kalau membuang sampah sembarangan, berarti kita sudah melanggar tentang keyakinan kelas mereka gitu loh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira sampai di sini mungkin bisa disepakati bersama. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan yang sudah dibuat oleh siswa, misalkan. Apa kira-kira keyakinan kelas yang akan kita buat?
Kita ubah dulu, di kalimat positif, mengembalikan buku pada tempatnya. Apa kira-kira? Bertanggung jawabkah? Bisa ya, bertanggung jawab ya. Kemudian, nah ini dilarang mengganggu orang lain. Apa kira-kira keyakinan kelasnya? Saling menghargai. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa kira-kira keyakinan kelasnya? Disiplin, tepat waktu ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu guru SMA 5. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa kira-kira keyakinan kelasnya? Menjaga kesehatan? Bisakah? Bisa ya, menjaga kesehatan. Iya, sehat jasmani, sehat rohani, kan seperti itu ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri. Wah, luar biasa sekali. Ini sebentar lagi ini saya akan setelah ini pasti saya menyaksikan di kelas itu sudah terlempel semua keyakinan kelasnya. Kemudian gunakan masker. Menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berhati-hati. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali ya. Saya yakin dan percaya bahwa nanti di SMA 5 ini sudah terbentuk tentang keyakinan kelasnya. Nah ini ya salah satu. Tetapi ini tidak harus seperti ini. Yang kita sesuaikan dengan sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar di sekolah kita. Nah ini hanya adalah salah satu contoh saja Bapak Ibu. Oke, ini ya salah satu contoh bagaimana caranya kita merubah peraturan kelas atau kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kemudian topik yang kelima yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Saya bacakan teorinya dulu. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ketika seseorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan atau keyakinan, sebenarnya itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah seperti itu. Kan kita lihat misalnya di kelas selalu minta perhatian. Ketika kita mengajar selalu menyela. Nah itu adalah salah satu contoh ada 5 kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, kita lihat sama-sama apa kebutuhan dasar manusia. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, salah satu contoh yang bertahan hidup misalnya dia ngomongnya ketus, judes ya dengan temannya. Kalau misalnya dia belum sarapan, ke sekolah dalam keadaan yang lapar, mungkin seperti itu ya. Jadi dia memblokir diri. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan langsung ngejudge ya Bapak Ibu. Ini adalah. Jadi kita lihat dulu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu apa. Yang kedua yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kan banyak kita lihat kalau hasil sosiometri atau sosiogram tentang sosial siswa antar siswa ke temannya itu ada tidak bisa masuk ke dalam kelompok atau komunitasnya. Nah itu dia akan rasa tidak diterima. Nah itu nanti dia nanti berekspos ya rasa kasih sayang yang tidak terpenuhi. Kemudian penguasaan. Nah ini kebutuhan dasar. Dia ingin menguasai. Ini adalah kebutuhan dasar biologis ya. Kemudian kesenangan. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru dan restitusi. Nah ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang seperti yang teori yang pertama yang sudah saya sebutkan bahwa orang dewasa itu berhak untuk menguasai orang yang lebih muda. Nah itu adalah posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Guru
Yang penghukum, misalnya kalau ada misalnya siswa yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, langsung dihukum. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri guru sebagai penghukum. Kemudian selanjutnya, guru yang membuat merasa bersalah. Jadi kan sering kan kita membuat siswa itu biar dia merasa bersalah. Nah, ini yang kedua. Selanjutnya, guru seperti teman. Nah, jadi kalau seperti teman kan diskusi tuh, ditanyain kamu kenapa ini, nah, seperti ini ya. Nanti kita jelaskan lebih rinci lagi ke depan. Kemudian guru sebagai pemantau. Salah satu contohnya adalah misalnya pemantau itu, kamu nanti saya bilangin dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari guru sebagai pemantau. Kemudian guru sebagai manajer. Nah, manajer ini kalau siswa mau masalah bisa dicarikan solusinya yaitu dengan restitusi. Nanti kita belajar bersama Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nah, yang pertama misalnya guru menghardi, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Kemudian guru berkata, ini salah satu contoh ya guru sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Nah, jadi kita merefleksikan sama-sama ya. Jadi ada beberapa mungkin yang pernah kita buat, tapi tidak apa-apa. Namanya kita juga belajar bersama. Kemudian hasilnya, muridnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu hasil dari kalau kita sebagai penghukum. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, jelas seringnya gitu, ngomel-ngomel aja itu. Kemudian dampak pada murid secara ininya, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu. Nah, yang kedua, posisi kontrol adalah pembuat rasa bersalah. Guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya kemudian ibu kecewa sama kamu. Nah, itu salah satu sebagai pembuat murid rasa bersalah. Guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu ya. Kemudian hasilnya, murid akan menyembunyikan, kemudian menyangkal dan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya Bu, karena guru menyalahkan siswa. Kemudian dampak pada murid adalah murid merasa rendah diri. Nah, kemudian yang kita berpindah ke sebelahnya ya Bapak Ibu ya. Identitas berhasil atau guru yang dikatakan sukses atau berhasil itu adalah yang pertama adalah guru sebagai teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Kemudian yang kedua, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Ingat gak? Ibu pernah bantu. Atau ingat gak? Bapak ibu pernah bantu kamu. Nah, itu adalah memposisikan guru sebagai teman. Kemudian hasilnya, murid akan ketergantungan. Ketergantungan itu misalnya kalau dia menemui masalah, dia akan menemui. Misalnya, murid pada saat itu sepatunya basah. Karena kita memposisikan sebagai teman, misalnya sahabat dia memposisikan diri sebagai teman, dia akan mencari sahabat. Sahabat, gimana ini sepatu saya basah, bla bla. Nah, gitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia ini, karena dia merasa tempat dia mengadu, tempat dia bercerita. Nah, ini sebagai guru memposisikan diri sebagai teman. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata memang begitu. Nah, seperti itu. Kemudian dampak pada muridnya lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Jadi kalau tidak ada bapak ibu misalnya tidak masuk atau bapak ibu pindah ke sekolah lain, dan murid ini akan kacau. Ya, ini dampak dari kalau guru memposisikan diri sebagai teman. Kemudian selanjutnya, guru memposisikan diri sebagai pemantau. Guru berbuat, menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Nah, ya. Jadi misalnya kalau murid melanggar, coba kamu apa peraturan di sekolah? Nah, seperti itu. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi.
Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, seperti itu. Jadi guru sebagai pemantau ini, guru hanya memantau siswa. Kalau dia melanggar peraturan sekolah atau keyakinan kelas, maka guru akan memantau dia, kemudian dia misalnya gini, nanti kalau kamu seperti ini, konsekuensinya kamu akan dipanggil guru BK dan orang tua kamu dipanggil. Nah itu ya, artinya itu memposisikan diri, guru memposisikan diri sebagai pemantau. Atau nanti yang seperti saya contohkan tadi, nanti saya laporkan dengan kepala sekolah karena kamu telah melanggar peraturan ini, dan kamu akan ditindak. Kalau laporan kamu akan ditindak selanjutnya oleh kepala sekolah, nah itu nanti urusannya bakal berabe. Nah itu seperti itu ya, salah satu contoh dari guru memposisikan diri sebagai pemantau. Kemudian identitas berhasil yang terakhir adalah guru memposisikan diri sebagai manajer. Nah ini nanti kita mudah-mudahan nanti guru SMA 5 memposisikan dirinya semuanya ke manajer. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru, misalnya guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Artinya, murid itu berbuat kesalahan, murid sendiri yang mencari solusinya sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi. Artinya nanti murid itu akan sadar kesalahannya karena bertentangan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini boleh kita kaitkan dengan norma yang ada di masyarakat, boleh dikaitkan dengan agama, boleh ya seperti itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti kita bisa ya memposisikan diri kita sebagai manajer, artinya untuk mempersiapkan murid menjadi pribadi yang kuat dan mental tangguh, yang kalau dia masuk ke dalam dunia kerja dia akan bisa, kalau dia mau menemui masalah dia akan dia akan mencari solusi untuk dirinya sendiri sesuai dengan keyakinan yang diyakini oleh dirinya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ya, kita analisis yuk pernyataan-pernyataan di bawah ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa? 5 positif kontrolnya. Sebagai teman, hukum, pembuat murid, ya pembuat murid merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini? Posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, teman. Iya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Oke. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, luar biasa sekali. Kamu selalu yang paling terakhir. Merasa bersalah. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita lihat ya sama-sama jawabannya. Baik, yang pertama membuat orang merasa bersalah. Yang kedua penghukum, ya benar ya Pak Sekolah. Kemudian ya benar teman. Kemudian pemantau, benar. Iya benar semua. Tangan dulu untuk Bapak guru hebat di SMA 5 ya. Jadi bisa menganalisis, memposisikan guru sebagai kontrolnya sebagai apa. Nah, sekarang kita memasuki materi tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah bagaimana guru memposisikan diri sebagai manajer, yang artinya nanti guru menganalisis dan mencari solusinya untuk murid sendiri. Tujuannya agar murid bisa menjadi pribadi yang kuat dan memiliki mental yang kuat. Baik, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Misalnya gini,
Muridnya melakukan suatu kesalahan atau melanggar peraturan, kita tenangkan dulu, sampai ke identitas itu kan emosinya kan masih meledak-ledak, masih seperti apa. Nah, kita sampai ke identitas ini kita tenangkan dulu. Nah, jadi salah satu contohnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi bahwa hal yang dia langgar itu bukan dia sendiri yang pernah melanggar, banyak orang juga pernah melanggar. Kemudian langkah yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhan. Memvalidasi kebutuhan itu kita lihat lagi tentang 5 kebutuhan dasar manusia tadi, apa yang tidak terpenuhi. Nah, salah satu contohnya dengan percakapan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang kedua contohnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah salah satu contoh dari memvalidasi kebutuhan. Kemudian langkah restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, oke. Jadi kita setelah dia menyampaikan alasannya terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi, kemudian kita memvalidasi menanyakan keyakinannya. Nilai contohnya adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, seperti ya Bapak Ibu ya. Kemudian contoh yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi kita kembalikan kepada keyakinan kelasnya. Baik Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya adalah kita lihat satu-satu ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini adalah menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu ya. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Jadi kita tenangkan dulu siswanya. Jadi dia merasa bersalah itu jangan kita salahkan, tapi kita tenangkan. Nah, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua itu adalah memvalidasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, apakah itu kebebasan, apakah itu kasih sayang dan rasa diterima, apakah itu kesenangan atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain yang mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, kalau dia memukul temannya ya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi besok? Nah, seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya atau di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, yang kita buat di kelas tadi ya maksudnya. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, begitu ya. Kita menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi kepada keyakinannya. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Ini pakainya tidak karena offline ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah penyampaian diseminasi tentang budaya positif ini. Semoga bisa bermanfaat dan ada nanti kedepannya bisa membawa perubahan pada sekolah kita. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya 44 menit baru. yang saya muliakan, berikut saya akan berbagi tentang praktek baik, tentang segitiga restitusi yang sudah saya lakukan.
Jadi dalam bentuk video nanti kita nonton sama-sama Bapak Ibu. Duh, jaringan ini ya. Ini adalah salah satu yang sudah saya lakukan, artinya memrestitusi siswa yang mengalami masalah. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ini agak sedikit ketika melaksanakan mungkin agak sedikit diubah bagaimana karena materi ini masih terasa baru bagi saya. Jadi mohon maaf kalau ada misalnya di sini ada letak atau kesalahan yang seperti apa, mohon dimaafkan. Mari kita saksikan sama-sama Bapak Ibu. Nih. Waku, kamu Dikit dong. Waku, kamu Dikit dong. Gak usah. Ya, kamu deketan dulu ya. Ya terserah, ayo, waku lo. Ya, silakan masuk. Baik, mengapa Bapak panggil ke sini? Tahu, Kenapa? karena telat masuk. Oke, telat masuk ya. Kira-kira kalau kita terlambat masuk itu ada sesuatu disiplin sekolah yang kita langgar atau tidak? Ada. Nah, Bapak juga pernah merasakan seperti itu. Bapak juga dulu pernah terlambat. Di saat Bapak bekerja juga pernah terlambat. Tetapi hal yang itu tuh bukan hal yang harus kita lakukan terus menerus, ya kan? Nah, dari perbuatan kita terlambat itu, kira-kira perbuatan itu adalah perbuatan yang salah atau bukan? Perbuatan salah. Perbuatan yang salah ya. Baik. Nah, kalau memang perbuatan itu salah, berarti ada sesuatu hal yang kita langgar, ya kan? Itu kira-kira dari perbuatan yang salah itu apa kira-kira yang kita langgar sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, ya kan? Apa namanya yang kita langgar? Masalah disiplin, ya kan?
Baik. Nah, dari itu kita tahu kan bahwa perbuatan yang kita lakukan itu adalah salah. Iya. Nah, dari perbuatan salah itu kira-kira apa tentang keyakinan kelas yang kita langgar? Disiplin. Disiplin, ada hal disiplin dan juga peraturan sekolah yang kita langgar. Oke. Nah, sekarang Afda merasa bersalah atau tidak? Karena sering terlambat merasa bersalah ya. Bapak juga pernah merasakan seperti itu. Nah, tapi di kemudian hari bagaimana cara Anda untuk memperbaiki kesalahan? Dan meyakinkan kedisiplinan yang saya langgar, dan saya akan berjanji untuk memperbaiki kesalahan itu. Berapa nilai kamu, Indra? Gak usah lah, ini kan buku. Udah dikit dong. Gak usah. Ya, kamu udah pegang dulu ya. Gak usah lah, ayo. Indra tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Enggak tahu, Pak. Tadi Bapak lihat di kelas Indra dengan Dinda sedikit berselisih, kemudian membuat Dinda nangis. Nah, itu kira-kira perbuatan Indra atau yang lain? Iya Pak, itu perbuatan saya kan Pak. Nah, memang Bapak juga pernah merasakan seperti itu ya. Jadi Bapak juga pernah mendapatkan nilai tinggi dan juga pernah juga mendapatkan nilai rendah, tetapi pernah juga meminta teman seperti itu. Nah, tetapi kita suatu ini hal yang seperti yang kita lakukan itu boleh atau tidak? Tidak. 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 Nah, dari yang kita lakukan tadi membuat memang betul ya, memang kita sadar bahwa apa yang kita perbuat itu karena kita merasa tersinggung dengan Dinda, karena dia ini nilai lebih bagus. Tetapi hal seperti itu membuat Dinda itu menangis, salah atau tidak? Salah Pak. Nah, jadi perbuatan yang salah itu yang seharusnya seperti apa? Saya seharusnya tidak membentak seperti itu Pak. Tidak membuat seperti itu. Iya. Nah, dari perbuatan Indra tadi, kira-kira ada nggak yang tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita langgar? Ada Pak. Apa kira-kira? Saling menghargai Pak. Nah, salah satu keyakinan kelas itu adalah saling menghargai. Iya. Jadi memang tidak apa yang menanyakan seperti itu, mungkin maksudnya tidak seperti itu. Iya. Nah, tetapi karena merasa nilai Indra di ini, tetapi ada lagi itu saling menghargai sesuai dengan keyakinan kelas, ya kan? Iya Pak. Ada keyakinan kelas yang kita sepakati bersama tentang saling menghargai. Ada Pak. Ya. Nah, keyakinan kelas itu kira-kira bagaimana cara kita memperbaiki dengan bersama teman-teman? Saya mungkin akan meminta maaf kepada Dindanya Pak. Meminta maaf dengan Dinda dan akan menyelesaikan Iya. permasalahan kalian. Ya. Iya Pak. Nah, kemudian tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, karena Dinda sudah menambahkan keyakinan kelas, apa
mungkin mungkin saya akan menyuruh teman-teman sekolah untuk saling menghargai satu sama lain Sesuai dengan keyakinan yang menjadi ya. Oke, itu aja ya, kita ya. Terima kasih ya, sudah hari ini ya. Semoga ke depannya tidak terlalu juga apa yang kita lakukan. Ya. Oke. Nah, mungkin Yes. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya sedikit mendemonstrasikan bagaimana menerapkan restitusi ketika kita mengalami permasalahan pada siswa. Nah, di kira-kira apa yang siapa yang bisa memberikan tanggapan tentang dua kasus tadi, yang artinya dengan kita menyelesaikan itu secara restitusi. Siapa yang ingin bercerita, silakan Bapak Ibu tentang dua hal kasus yang sudah saya lakukan. Mungkin ini Pak, mungkin salah Pak di sini Pak, gitu, seperti itu. Tidak apa-apa kira-kira. Jadi kasus ini saya buat mendramatisir sedikit biar kita nanti bisanya menganalisis bersama tentang menerapkan segitiga restitusi ini. Siapa kira-kira Bu Amel? Ya, silakan Bu Amel bercerita sedikit tentang dua kasus dengan menyelesaikan secara restitusi tadi. Silakan Bu Amel. Yang lain aja, atau yang lain kira-kira? Ibu Ulfa sedikit bercerita tentang menyelesaikan masalah secara restitusi tadi. Silakan. Lanjut. HP masing-masing sama masing-masing. Baik, silakan Ibu Ulfa untuk bercerita atau menanggapi tentang video penerapan restitusi tadi. Oke, saya akan sedikit menanggapi saja ya Pak dari kedua kasus atau video yang sudah ditayangkan tadi. Menurut saya, kedua kasus yang ditayangkan tadi itu mungkin sering terjadi, ya, sering terjadi. Dan kalau seandainya hal itu tidak terjadi, mungkin kita tidak bisa mengingatkan kepada siswa tentang keyakinan kelas yang sebelumnya sudah kita sepakati. Kemudian dari kedua kasus yang sudah ditayangkan tadi, menurut saya kedua kasus itu sudah masuk ke segitiga restitusi yang sudah dijelaskan tadi. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, atas tanggapan dari tentang bagaimana caranya kita merestitusi ketika siswa menemui masalah. Nah, seperti itu. Semoga kedepannya saya harapkan kita semuanya bisa ya memposisikan diri sebagai manajer. Artinya kita berpindah paradigma berpikir kita atau mindset kita juga dari seorang memposisikan diri seorang penghukum menjadi seorang manajer. Mungkin akan sedikit berat kalau kita tidak terbiasa, tapi lama-lama kalau kita terus berlatih, insya Allah Bapak Ibu mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkan restitusi ini untuk bekalnya nanti untuk siswanya juga. Baik, Bapak Ibu guru hebat sekalian, kesimpulan pertemuan kita pada siang hari ini yaitu yang pertama, budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Kemudian kesimpulan yang kedua, budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu penggunaan penerapan segitiga restitusi dalam membantu murid dalam menyelesaikan masalah merupakan penerapan yang efektif dengan guru mengambil posisi sebagai manajer sehingga murid dapat menemukan solusi dan kembali ke dalam kelompoknya lagi. Baik Bapak Ibu guru hebat, saya harapkan kedepannya kita semuanya bisa berpindah paradigma berpikir menjadi memposisikan guru sebagai manajer dan
apa namanya itu bisa kalau murid menemui masalah kita bisa merestitusi secara segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas kehadirannya, juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang bersedia hadir ya standby mulai dari awal sampai akhir. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, dan kepada Allah saya mohon ampun kalau ada kesalahan, kepada Bapak Ibu juga atas salah silap saya dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.